Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sepanjang ibadah minggu pada hari ini, saya berbicara ke fokus betapa pentingnya kita memiliki iman atau keyakinan. Kita tahu hidup ini adalah sebuah perjalanan, ada banyak persoalan dan tantangan yang harus kita hadapi. Dibutuhkan iman yang kuat. Ya saudaraku, pagi ini saya mengajak saudara untuk fokus pada seorang tokoh yang luar biasa, Raja Daud, dan juga disebut dengan Nabi Daud. Dan siang nanti Nabi Musa, sore nanti Gideon. Kita akan belajar dari tiga tokoh ini. Nah saudara, mari kita buka Mazmur 56. Ayat 1 lebih dahulu saya bacakan. Mazmur 56 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Amin. Saudara, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ketika saudara membaca ayat ini, ya, ada keterangan yang menarik. Di bagian akhir dalam ayat 1 ini dikatakan ketika orang Filistin menangkap Daud di Gad. Saudara, kalau kita melihat meneliti Mazmur 56 dan juga Mazmur 57, seringkali dikatakan sebagai Mazmur kembar. Isinya, pesannya hampir sama. Yang membedakan dalam pasal 57 itu pengalaman Daud ketika dikejar oleh Saul. Nah di sini kita melihat dalam ayat 1 Daud ada di Gad, wilayah orang Filistin. Yang muncul pertanyaan kritis, kenapa Daud bisa ada di wilayah orang Filistin? Sementara dia adalah orang Israel. Ya. Dan kita juga bisa mempertanyakan, saudaraku, bagaimana Daud bisa ada di wilayah orang Filistin? Nah untuk lebih jelasnya saudara, saya sedikit secara historis latar belakang sejarahnya. Kalau kita telusuri dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ya Daud ya diurapi sebagai raja. Proses yang begitu panjang. Nabi Samuel atau Imam Samuel yang mengurapi, Allah perintahkan. Dalam kata erat, Allah kecewa dengan kepemimpinan Raja Saul sehingga Allah perlu menggantikan. Ya saudara, lalu kemudian dalam pasal yang ke-17 kita melihat, saudaraku, di saat itu dalam satu pasal yang utuh itu bangsa Israel, saudaraku, sedang berhadapan secara khusus tentara Israel yang di bawah pimpinan Raja Saul sedang diperhadapkan dengan tantangan musuh yang begitu kuat, yaitu orang-orang Filistin di bawah pimpinan Goliat. Waktu itu Daud belum menjadi raja. Memang dia diurapi, tapi tata kerajaan Israel masih dipegang oleh Raja Saul. Sementara itu Daud bekerja sebagai seorang gembala. Nah saudara, ketika terjadi peperangan itu, ayah dari Daud, yaitu Bapak Isai, meminta kepada Daud, tolong lihat kakak-kakakmu. Karena kakaknya sedang bertempur menghadapi Goliat dan pasukannya. Saudara, ketika Daud melihat, inti ceritanya ketika Daud melihat kok Israel begitu takut menghadapi orang-orang Filistin secara khusus. Mereka tidak siap menghadapi tantangan Goliat. Raja Saul pun menjadi takut. Disitulah muncul rasa patriotismenya. Ya, rasa patriotnya, kepahlawanannya muncul. Dia tidak mau karena nama Allah dilecehkan. Dia maju dengan membawa nama Allah. Inti ceritanya, Goliat dikalahkan. Dari kemenangan itu, saudaraku, Daud direkrut menjadi pasukan tentara kerajaan Israel.
Di samping itu karena dia pintar main musik, dia dilibatkan di istana juga menjadi pendamping raja. Saudara, yang menarik dalam pasal selanjutnya 18, kita mendapat keterangan kemana saja Daud pergi berperang, Allah selalu memberikan kemenangan. Dari prestasi yang dicapai oleh Daud sebagai seorang prajurit, tentu levelnya naik. Ya saudara, kita melihat sepertinya sudah titik terang secara politik. Daud dari seorang gembala, lalu diurapi, Allah menuntun karirnya naik. Dia masuk ke istana, tetapi yang terjadi kemudian, karena dia sebagai seorang patriot pahlawan Israel dipuji-puji. Sehingga muncullah nyanyian dalam pasal 18, ibu-ibu para wanita mengagungkan Daud. Dengan nyanyian Saul mengalahkan musuh, beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sehingga hati Saul menjadi jengkel. Dan muncullah kecemburuan, ketakutan akan posisinya disingkirkan oleh Daud. Saudara, kita tahu kemudian Daud juga menjadi menantu raja. Jadi sudah lingkaran satu, lingkaran dalam istana. Tetapi ayah mertuanya ini tidak menyukai. Muncullah ketakutan, jangan-jangan Daud akan menyingkirkan dia. Saudara, lalu mulai pasal 19 sampai pasal 21, berkali-kali Saul berupaya untuk membunuh Daud. Tapi Tuhan yang sudah merancang, Tuhan sudah merencanakan Daud sebagai raja, tentu Tuhan membela Daud. Karena ada hubungan dekat dengan sang pangeran, anak dari Raja Saul dan juga merupakan iparnya. Dia katakan, Bapak menghendaki nyawa. Sehingga Daud lari. Dia meninggalkan Yerusalem, dia lari. Nah ketika dia lari, Saul mengetahui itu. Saul dengan pasukan yang terlatih mengejar Daud. Lalu Daud lari terus. Dan ketika dia berlari tanpa disadari, dia terjebak. Yang kita pertanyakan tadi, terjebak di wilayah orang Filistin. Tentu Daud dikenal oleh orang Filistin karena dia pernah membunuh Goliat. Nah, di saat itulah kita melihat mau maju, dia ada di lingkaran musuh yang siap membunuh dia. Mau mundur, nggak mungkin Saul siap menangkap dan membunuh dia. Otomatis ketakutan itu muncul dalam dirinya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana agar kita merdeka dari perasaan takut. Ketakutan bisa muncul dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengalami permusuhan, tapi kita mengalami masalah-masalah ekonomi, keluarga, studi kita yang bisa mengganggu ranah pikiran, perasaan, kehendak kita. Sehingga ketakutan itu lebih menguasai jiwa kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita bisa takut? Ya, kenapa kita bisa takut? Karena ada persoalan, pasti. Ya, persoalan yang tentu persoalan yang berat yang kita hadapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, takut itu berarti gentar. Gentar atau ngeri. Menghadapi sesuatu yang kita anggap itu mendatangkan bencana. Jadi sesuatu yang kita anggap membahayakan, mencelakakan. Sehingga kita tidak berani melangkah, ada muncul juga kegelisahan atau kekhawatiran. Itulah ketakutan. Begitu banyak firman Tuhan berkata, jangan takut. Berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut. Tapi kita tidak bisa pungkiri perasaan takut itu selalu bisa muncul dalam pikiran kita. Karena manusia punya perasaan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu pasal ini kita belajar bagaimana Daud yang dikenal pemberani. Di saat Raja Saul yang begitu gagah berani. Dengan perlengkapan perisai diri yang begitu kuat. Dengan pasukan yang tentu begitu kuat.
namun gentar menghadapi ancaman Goliat. Dan kita melihat Daud sebagai seorang pemberani. Rupanya tekanan yang dia hadapi dari kejaran Saul, lalu dia ingin menghindar dari Saul, sekarang ketangkap di wilayah orang Filistin. Saya begitu yakin tekanan yang begitu berat membuat dia menjadi takut. Coba kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 2, ayat 3, lalu ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang, perhatikan, menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat 3, seteru-seteruku menginjak-injak. Dalam versi bahasa Inggris, versi King James mengatakan menelan. Seteru-seteruku menelan aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 6, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Dalam versi bahasa Inggris, King James, memutar-mutar balikkan kata-kataku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisi jiwa Daud. Daud dihimpit oleh perasaan ketakutan yang begitu kuat karena masalah yang begitu berat. Sehingga kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 12 sampai 15. Dalam hikmat yang dia gumuli, dia pura-pura menjadi gila karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau mundur kena, maju kena. Jadi ya, maju kena, mundur kena. Dalam kondisi terhimpit seperti itulah, ketakutan begitu kuat sampai dia berpura-pura menjadi orang gila. Sehingga raja orang Filistin, Raja Akis, sudahlah tidak usah diurusin orang gila, biar dia pergi. Nah saudara yang saya kasih, apa yang dapat kita pelajari? Ya, bagaimana Daud mengatasi perasaan takutnya. Bagaimana Daud dapat menguasai hatinya sehingga ketakutan itu tidak selalu menguasai dia. Pertama, dalam ayat 4 dan 5 ditambah dengan ayat 11, saya bacakan. Waktu aku takut, perhatikan, waktu aku takut. Berarti saudaraku, Daud mengalami ketakutan kan? Waktu aku takut. Dia tidak mengambil tindakan-tindakan yang negatif. Maaf, ada orang takut lakukan bunuh diri. Ya. Dikatakan sini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Jadi poin yang pertama, Daud dapat mengatasi perasaan takut itu adalah karena dia percaya kepada firman Tuhan. Ada sekian ribu janji Tuhan dalam Alkitab. Dan ini menjadi alasannya sehingga dia percaya kepada Tuhan karena firman. Bukan oleh karena konsep angan-angan yang ada, mimpi, impian yang ada, tapi karena firman Tuhan. Ini sebuah ajakan bagi kita juga. Betapa perlunya kita baca Alkitab setiap hari, sehingga firman Tuhan, sabda Allah yang tertulis dalam huruf mati ini menjadi hidup. Karena kita menghidupi ketika tantangan, kesulitan itu datang. Daud percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, dari Daud kita belajar dalam ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Daud percaya, ini yang kedua. Daud percaya bahwa Tuhan peduli atas pergumulannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang
menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kiribatmu. Artinya setiap tetesan air mata, artinya apapun pergumulan yang dialami Daud tidak lepas dari pandangan Allah. Karena dia punya keyakinan Allah itu adalah Allah yang omniscient, maha tahu. Nah ini hal yang menarik. Jadi keyakinan itu bertumbuh. Oleh karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang jadi pergumulannya Tuhan itu tahu. Kadang-kadang jujur ya, kita seringkali terjebak dengan situasi yang ada dan kita mulai mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan selalu ada dan dia peduli memperhatikan dia. Yang ketiga, Daud menempatkan rasa takutnya pada tempat yang benar. Kita jujur, seringkali ketakutan menguasai kita, kita tidak tempatkan pada tempat yang benar sehingga ketakutan itu semakin menghimpit, menekan jiwa kita. Ayat 10, ulang lagi ayat 10 sampai 12. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Perhatikan, Allah memihak kepadaku. Ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena keyakinannya Allah ada di pihaknya. Allah menyertai dia. Bahwa musuh tidak bisa berbuat lebih terhadap Daud. Walaupun saat itu dia sedang terancam. Bahwa Tuhan memihak kepada dia. Sehingga dia tempatkan perasaan takut itu kepada Tuhan. Nah, dari tiga hal ini menarik. Ini akan menolong kita di saat kita alami ketakutan. Ya saudara yang saya kasih. Jadi betapa pentingnya keyakinan. Keyakinan akan firman Tuhan. Keyakinan kalau Tuhan itu selalu ada dan peduli dan tahu atas masalah kita. Keyakinan bahwa Allah memihak pada kita sehingga perasaan takut kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kita melihat sini sebuah pelajaran bagi kita. Betapa perlu kita membangun keyakinan kita itu kepada Tuhan. Memang ini persoalan kita. Tuhan tidak nyata, tidak ada, dan tidak nampak. Seringkali kita memposisikan Tuhan itu dalam posisi yang bersifat transenden. Transenden artinya Allah yang maha kudus, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa ada di nun jauh di sana di sorga. Allah yang tidak dapat terjangkau dengan akal pikiran kita. Namun kita perlu sadar pagi ini memang Allah kita adalah Allah yang transenden, tapi Allah kita juga Allah yang imanen, yang selalu ada, Immanuel, selalu beserta dengan kita. Karena itu saudaraku, pentingnya kita percaya. Keyakinan kita kepada Allah menolong kita yang pertama. Kita akan percaya bahwa Tuhan itu lebih besar, jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Artinya Tuhan ada di atas segala-galanya. Saya baca ulang lagi. Ayat 5. Ayat 8, saya perlu ulang terus ya. Saya sengaja menyederhanakan pesan Tuhan ini untuk kita bisa tangkap. Ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, ayat 8, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Lalu ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 3 kali dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kejahatan mereka pun tidak lepas dari Allah. Sebagaimana pemahaman Daud bahwa Allah tahu persis apa yang menjadi pergumulannya dia. Dan dia begitu yakin Tuhan di posisi di atas segala-galanya. Kita sudah nyanyikan tadi, ya kita adalah pemenang. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, ya bahwa
Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Biar hari ini kita belajar, saudara. Kita bangun keyakinan kita bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Ya, kita akui dengan jujur, ketika ada masalah datang, kita akui itu. Bukan hanya saudara, saya pun sama. Ketika ada masalah, seringkali kita memposisikan masalah itu ya pada posisi yang besar. Sehingga kita memperkecilkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar, milikilah keyakinan bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Yang kedua, Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini merujuk pada pemahaman Tuhan itu sanggup menolong kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita, kenapa harus kita biarkan perasaan takut menguasai kita? Memang ketakutan bisa muncul, takut masa depan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, ekonomi. Yang ketiga, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Firman-Mu kupuji berkali-kali. Sehingga Daud memegang janji Tuhan ini. Dia percaya apa yang dikatakan Allah adalah benar. Ini jadi prinsip kita. Jadi kalau kita bertumpu kepada apa yang dikatakan Allah dalam kitab suci ini, perasaan takut bisa muncul, tapi kita bisa abaikan itu. Nah, saudara, apa yang menjadi prinsip sebagaimana Max Lucado mengatakan begini, hadapilah ketakutan Anda dengan iman. Ngomong kiri kanan, hadapi ketakutan Anda dengan iman. Saudara, dengarkan prinsip ini, perhatikan ini. Keyakinan, perhatikan, keyakinan mengalahkan pengetahuan kita. Keyakinan mengalahkan pengetahuan kita. Ada dua contoh untuk memahami ini. Pertama, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah minum kopi luwak? Angkat tangan. Iya, ada ibu juga. Ya, kenapa minum kopi luwak? Saya di Toraja seringkali disuguhin. Kenapa? Dari mana sumbernya kopi luwak itu? Tolong dijawab. Dari mana sumbernya? Dari kotoran luwak. Saya punya teman, dia bekerja di Toraja di pabrik kopi dan pelihara ratusan luwak. Jadi luwak itu makan kopi itu, lalu kopi itu dikeluarkan dan itu diproses. Nah, saudara, pengetahuan kita apa? Itu kotoran. Tapi saya mau tanya, kenapa kita minum kopi luwak? Enak dan nikmat. Mulai hari ini mungkin cari kopi luwak semua. Ini tidak ada pesan sponsor ya, saya cuma ingin mengajak berpikir. Jadi kita punya pengetahuan, kopi luwak itu dari kotoran luwak. Kita minum karena kopi luwak itu enak dan nikmat. Yang kedua, pispot. Pispot untuk apa? Di rumah sakit, kalau ada yang sakit atau yang sudah sepuh di rumah, pispot itu untuk pipis ya, apa adanya untuk pipis, buang air kecil. Nah, sekarang satu keluarga ingin menjamu tamu. Dia tertarik dengan model pispot yang begitu canggih, tapi pispot ya. Ya, begitu canggih, dia beli di mall, dia bersihkan, dia sterilkan, dia jemur, lalu dia suguhin minuman teh dalam pispot. Lalu tamu-tamu diajak minum, mari kita minum teh. Mau diminum teh itu? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak layak, tidak pantas. Pengetahuan mengatakan bahwa pispot itu untuk pipis. Sehingga untuk tempat minum walaupun baru dibeli,
belum pernah dipakai, hanya dipakai untuk menyediakan teh. Ya, nggak layak, nggak pantas. Apa kita pelajari? Jadi keyakinan kita mengalahkan pengetahuan kita. Karena itu betapa pentingnya kita mencetak keyakinan kita. Kita membentuk keyakinan kita dari mana? Sebagaimana Daud, firman-Mu kupuji. Jadi keyakinan yang dibangun bukan berdasarkan dari konsep-konsep filosofi para filsafat, ahli filsafat, tapi dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bentuk, cetak keyakinan kita, bukan apa kata orang. Jadi keyakinan kita itu dibentuk dari firman Tuhan. Karena itu saya berani berkata, keyakinan mengalahkan pengetahuan kita. Persoalannya, kalau keyakinan kita bersumber dari yang tidak benar, dari pengetahuan yang tidak benar, maka tindakan perbuatan kita pun menjadi salah. Nah, sebagai implikasi dari firman Tuhan ini, pertama, kalau perasaan takut itu muncul, kita nggak lepas, kita tidak luput. Yang pertama, berserulah kepada Allah. Dalam ayat yang kedua, Mazmur 56 ayat kedua, kasihanilah aku ya Allah. Ketika ketakutan itu menguasai dia sudah terjepit di wilayah Gad, wilayah orang Filistin, di kota Gad, wilayah orang Filistin. Yang dilakukan oleh Daud, kasihanilah aku ya Allah. Dia berseru meminta belas kasihan Allah. Dia berseru meminta kasih karunia Allah itu diberikan kepada dia. Dia berseru kepada Allah. Artinya berdoa. Bahwa seluruh masalah yang membuat kita itu takut. Bawalah apa yang jadi beban kita. Jangan dibiarkan terus menguasai. Seperti Daud, waktu aku takut, aku percaya. Aku percaya kepada firman-Mu. Berkali-kali katakan demikian. Sehingga yang dia lakukan ketika perasaan takut itu muncul, dia berseru kepada Allah. Yang kedua, percayakanlah masalah Anda hanya kepada Allah. Dikatakan, aku percaya. Waktu aku takut, aku percaya. Karena ada pemahaman Tuhan itu peduli, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan mengerti kejahatan manusia yang ingin merencanakan kejahatan. Karena keyakinan ini Daud menyerahkan, mempercayakan. Siapa yang dapat melawan engkau? Tidak ada. Dia bawa setiap masalah itu kepada Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Saudara, mempercayakan. Bagaimana dengan kita? Saya masih ingat kisah anak muda yang hiking naik gunung. Sudah biasa naik gunung, tapi kali ini kena nasib sial, nggak bagus bagi dia. Karena hujan gerimis dia tergelincir dari atas, tergelincir. Dia tahu ada jurang yang paling dalam. Karena dia anak Tuhan, dia berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Dan Tuhan berikan solusi, ada dahan yang besar menahan tubuhnya. Sehingga dia bisa bergayut, bergantungan di dahan itu. Dalam bayangannya, ketakutan, bayang-bayang ketakutan begitu kuat. Kalau nggak kuat tangannya ini, dia jatuh, mati dia. Dan saat itu dia berdoa, Tuhan, tolong saya, berikan jalan keluar. Dia mendengarkan bisikan dalam hatinya. Nah, lepaskan tanganmu, aku menopang kamu. 3 kali dia bilang setan. Karena pengalamannya dia ini jurang yang dalam. Engkau setan, jangan mencobai aku. Saudara, jadi akhirnya konsekuensinya kedua tangan supaya tidak terlalu capek, satu dilepaskan pegangan dengan begitu takutnya dia, capek ganti tangan kiri dan terus sampai menjelang fajar menyingsing. Ketika mulai matahari keluar, sangat kagetlah dia. Dalam bergelayut, bergantungan di dahan itu dia melihat jarak kaki dengan tanah hanya 30 cm.
Kalau dia nurut, lepaskan tangannya, dia bisa memulihkan bekas luka, dia bisa tidur di bawah pohon, mungkin begitu. Kerap kali Tuhan ingin menolong kita. Akal kita, perasaan kita seringkali membawa kita kepada hal-hal yang negatif tentang Allah. Mari kita belajar menempatkan Allah pada tempat yang benar dalam hidup kita. Sehingga yang ketiga, kita akan bebas dari perasaan takut. Jadi bebaskan diri dari penjara takut dalam jiwa Anda. Ketakutan bisa muncul, tapi jangan ketakutan itu menguasai pikiran hati kita. Ya, takut bisa, siapapun bisa takut. Nah saudara yang saya kasih, kita pasti akan mendapatkan kelepasan dari ketakutan. Amin. Kalau kita lakukan 3 hal ini, berseru, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, percayakanlah, percayakan, sandarkan. Karena Allah dapat diandalkan. Nanti siang saya akan sampaikan ini, Allah dapat diandalkan, percayakan. Lalu yang ketiga, bebaskan dari kekuasaan takut itu. Karena Allah ada di pihak kita. Mari kita baca ayat penutup. Dalam ayat 13-14. 13-14 mengatakan demikian. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud menyaksikan. Tuhan menuntun dia, melepaskan dia. Telah meluputkan aku daripada maut. Jadi bayang-bayang maut yang mengancam dia tidak terjadi, Tuhan lepaskan. Hari ini kita belajar, dunia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini jauh lebih baik. Selama di dunia ini ada banyak tantangan kesulitan. Mari kita belajar, jangan takut, jangan gelisah. Ya. Jangan ragu-ragu. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.